Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat bergabung kembali, warga semakin sahebat. Kita kembali lagi di podcast SMK Negeri 1 Balikpapan. Jadi hari ini kita akan bakalan podcast. Di sini ada saya sendiri selaku narasumber juga, MC juga, jadi kita jadi satu nih, mau kolaborasi dengan teman-teman dari OSIS. Perkenalkan, nama Bapak saya Tony Fajar Ramdhani. Saya juga mengajar di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan diberi tanggung jawab untuk tahun ini ya sebagai Ketua MPLS ataupun Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah. Dan di sini ada siapa ini? Saya dengan Yoel. Yoel, Iya. boleh deketin dikit dong kanunya biar iya. kedengaran. Oke. Oke. Yoel kelas apa Yoel? Saya dari kelas 11 Teknik Otomasi Industri. Teknik Otomasi Industri. Iya. Jadi kita akan bakalan ngobrolin sih apa sih yang akan kita persiapkan untuk namanya MPLS. Banyak yang udah mulai kepo ya. Iya. Jadi kalau di OSIS ini juga punya Instagram ya, OSIS Makensa. Jadi teman-teman yang mungkin kepo bisa nanya-nanya ke teman-teman OSIS. Nanti di tag, kemudian kalian tanya apa aja seputaran mengenai apa sih yang mau disiapkan dari MPLS. Oke. Mungkin Bapak akan mendengar memberi sedikit pengarahan ya dari MPLS ini. Jadi insya Allah MPLS akan dilaksanakan selama 3 hari. Jadi nanti dari hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga tentunya ada hal spesial ya. Nanti bakalan dijelasin Yoel dengan mungkin juga nanti kolaborasi dengan teman-teman OSIS. Apa sih MPLS itu? Kalau di Yoel dulu pernah ikut MPLS ya berarti ya? Iya Pak, tapi secara Pernah online. Ya? Secara online. Karena pandemi. Saat itu pandemi. Tentunya Iya. tahun ini juga kita offline, tapi tetap juga memperhatikan protokol kesehatan tetap. Karena masih dalam situasi pandemi ya. Dulu dapat apa aja ketika MPLS kemarin, si Yul? Ya beberapa ilmu sih Pak yang bisa kita terapkan untuk Materi ya? ya materi. Ah, Jadi kita juga bisa pakai di kegiatan belajar mengajar iya. saat sudah di sekolah. Oh gitu, jadi Iya. bisa kenal, sudah tahu tentang lingkungan sekolahnya, Iya. apa saja sih yang dipelajari, terus diimplementasikan di sekolah gitu. Jadi hampir sama sebetulnya MPLS tahun ini, kebetulan Bapak sebagai Ketua Panitia, insya Allah akan merancang dengan rekan-rekan guru yang lain, dan juga berkolaborasi, bersinergi dengan teman-teman eskul, ya ekstrakurikuler yang ada di SMK 1. Kita ada berapa sih eskul ya? Ada 23 Pak. Hampir 23 ya. Iya. Mungkin bisa lebih kali ya. Siapa tahu ada yang mau daftar lagi. Karena yang kemarin udah confirm yang mau ikut nanti di 22 eskul ya. 20 Iya. ya, 22 eskul. Jadi MPLS ini adalah bagian dari penerimaan peserta didik baru. Jadi kalau kalian teman-teman Smakensa yang baru gabung nih, yang sudah dinyatakan sebagai siswa SMK Negeri 1 Balikpapan, kemudian melaksanakan daftar ulang, ada lagi satu rangkaian yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah. Ibaratnya kalian akan dijamu untuk masuk ke dalam SMK 1. Ya. Nah, di situ apa sih kegiatannya? Kalau dulu mungkin SD pernah ngalamin nggak namanya MOS? SMP mungkin ya? SMP iya. ada ya. Ada. Masa orientasi sekolah dulu ya. Benar. Perkenalan dengan sekolah. Tapi kalau dulu kan identiknya dengan perpeloncoan mungkin ya. Bikin takut kalau lihat senior. Tapi kita yang ini adalah penanaman nilai-nilai sebetulnya. Nanti di kegiatan ini kita banyak menanamkan nilai-nilai dari wawasan kebangsaan, kemudian tertib lalu lintas, dan juga aware dengan sekolah, apa sih di dalam sekolah, kemudian apa sih program sekolah. Jadi di sekolah kita ini sangat luas. Kita saja punya hampir kurang lebih 14 jurusan dari 8 program keahlian. Ya, dari bangunan, kalau bangunan itu ada bisnis konstruksi properti dan desain permodelan dan informasi bangunan. Kemudian ada dari elektronika itu ada teknik elektronika industri, teknik audio video, dan teknik otomasi industri. Kemudian ada teknik instalasi tenaga listrik. Kemudian apa lagi ya? Otomotif ada apa ya? Teknik kendaraan ringan dan teknik alat berat. Itu nanti ada seleksinya. Kalau di permesinan ada teknik pemesinan, teknik pengelasan. Apalagi Yul? Yang kamu tahu? Geomatika. Pak? Geomatika. Iya. Kemudian ada Geologi geologi pertambangan. Kemudian Informatika itu. informatika ada teknik komputer jaringan dan rekayasa perangkat lunak. Banyak sekali jurusannya. Jadi
teman-teman semakin sah nanti di hari pertama nanti kita akan melaksanakan pra MPLS dulu. Jadi ada pra MPLS nanti akan menjelaskan tentang apa aja sih yang akan dibawa, apa saja sih peralatannya, kemudian apa sih tugas-tugasnya yang harus dikerjakan. Jadi Yul boleh dikasih tahu juga nanti di teman-teman di Instagram ya. Jadi kalau ikuti seluruh rangkaian nanti dapat sertifikat, e-sertifikat online. Ya, kemarin dapat juga ya? Dapat, Pak. Dapat ya semuanya. Jadi nanti kalau sudah menyelesaikan kegiatan ini kemudian mengumpulkan tugas akan mendapatkan e-sertifikat dari sekolah. Jadi nanti kita pertama dari pra MPLS. Nanti teman-teman OSIS bantu ya. Iya, ya, Pak. nanti ada kakak pendamping. Nanti ada kakak pendamping kita bagi per kelompok ataupun nanti mengikuti jurusan. Kemudian nanti di pra MPLS itu akan menjelaskan. Yang pasti kalau berangkat harus sarapan, Iya, sarapan dulu. benar. Terus wajib mengikuti protokol kesehatan. Nanti kita karena di dalam ruangan. Kemudian berikutnya nanti di hari kedua ataupun hari pertama dari pra kemudian penyelenggaraan. Nah, di situ nanti bakalan ada games, kemudian ada dari wawasan kebangsaan, kemungkinan nanti kita juga ada kerjasama dengan tentara, kemudian polisi, ya, yang ada di sekitar sini, kemudian juga ada nanti duta anti narkoba, ya. Banyak yang ikut duta anti narkoba di sini ya, di siswa SMK 1. Jadi itu, kemudian nanti hari kedua juga ada materi berikutnya. Nah, hari kedua itu materinya lebih ke mengenalkan dalam sekolah. Kamu tahunya apa? Kalau dalam sekolah itu ada siapa aja pejabat dalam sekolah? Pastinya ada kepala sekolah, Kepala sekolah, apalagi ada wakakesiswaan juga. wakakesiswaan. Iya. Kemudian apalagi? Kepala program. Oh iya, kepala program. Kepala program keahlian. Kemudian ada lagi yang kamu tahu apa ayo? Waka ada banyak sih, Pak. Wakanya apa aja? Ada humas, hubungan masyarakat. Kemudian ada waka bidang kurikulum. Jadi nanti yang menentukan ulangan kapan. Kemudian ada waka bidang sarana dan prasarana. Kemudian ada waka bidang ketenagaan. Jadi nanti yang yang membawahi tentang upskilling ataupun kita untuk upgrade untuk para guru semua dan tenaga kependidikan. Yul mungkin banyak belum paham juga ini, kayaknya perlu MPLS lagi nih. Waduh. Biar kenal. Oke. Jadi itu ya. Jadi nanti di hari pertama tadi juga ada materi, di hari keduanya akan ada pengenalan dari dalam sendiri. Nah, nanti di situ ada banyak sekali pengenalan tentang materi apa aja sih yang ada di dalam sekolah kita. Yang tadi ada waka kesiswaan, kemudian waka sarpras, sarana dan prasarana, kemudian waka ketenagaan, bidang kurikulum, kemudian ada nanti manajemen mutu, hubungan masyarakat, kemudian kita punya loh di sekolah kita namanya bursa kerja khusus. Jadi siswa SMK 1 itu di bawah naungannya BKK bisa tahu informasi tentang gimana sih kalau lulus SMK cari kerja gitu. Iya. Dan tentunya nanti juga dari teman-teman ataupun Bapak Ibu guru dari BK juga akan menjelaskan tentang kalau mau kuliah itu seperti apa sih juga bisa. Iya. Kalau anak SMK itu boleh kerja, boleh kuliah. Hebatnya di situ. Ya, tepuk tangan dong untuk SMK. Oke. Kemudian nanti hari ketiga ada apa-apa, Yul? Nah, di hari ketiga ini kami dari pengurus OSIS dan sekolah bekerja sama untuk membuat Negeri Semakin Zanam. Negeri Semakin Sah. Apa sih Iya. Negeri Semakin Sah itu kegiatannya? Negeri Semakin Zanam itu di mana para ekskul-ekskul dari SMK Negeri 1 Semua school ya ini ya? Ya, semua school menunjukkan tampilan atau semacamnya untuk dari Oh. kegiatan-kegiatan yang mereka buat. Berarti nanti mereka unjuk gelar nih ceritanya ya. Iya, Wow, jadi nanti mereka mau performance. Jadi hari ketiga ya. Nanti hari ketiga itu terakhir bakalan ada teman-teman eskul. Iya, Kolaborasi dengan OSIS dinaungi OSIS ya, teman-teman OSIS. Nanti pentas. Kemudian setelah pentas ngapain mereka? dan mungkin juga di setelah pentas itu Mhm. bakal ada bazar, Pak. Bazar ya. Iya, Oh, jadi kalian boleh mampir kali ya, langsung iya. beli makan di situ boleh kali ya. Ada yang Boleh jual banget. makan nggak? Ada dong, Pak, pastinya. Ada, pasti Iya. ya. Jadi yang mau kepo-kepo, kalian bisa cari aja informasi di mungkin di masing-masing eskul mungkin sudah ada yang ngasih tahu kali ya jualannya apa aja kali ya. Mungkin ada, Pak. Ada yang sudah Iya. sudah kasih bocoran nih ya. Jadi
karena nanti kegiatan MPLS itu kita sampai sore, ya mungkin capek, lelah ya. Iya, Pak. Kita teman-teman OSIS juga bekerja sama dengan Eskul juga menyiapkan nanti makanan dan sebagainya. Jadi jangan takut kelaparan ya. Dan dukung teman-teman OSIS ini juga. Mereka lagi ada satu mata pelajaran namanya prakarya dan kewirausahaan. Di situ kita belajar bagaimana mengembangkan diri. Dari situ ya kita juga bagian belajar ya. Iya, Pak. Oke. Selain itu apa lagi nanti di hari ketiga? Dan juga di situ di stand bazar juga ada stand pendaftaran. Pendaftaran. Jadi kalau kalian setelah ngelihat penampilan nih dari untuk ekskul itu, kalian juga bisa langsung daftar. Daftar ya. Iya. Dideketin lagi di anunya, mic-nya mungkin. Oke. Iya. Ya, jadi habis perform kan nanti kita kan habis itu lihat nih performance-nya. Habis itu nanti kita keluar ya mungkin ya. Iya. Keluar ke lapangan, mungkin nanti ada bazar-bazar. Kemudian langsung bisa daftar langsung di situ ya. Iya, Pak. Itu daftarnya online apa ada yang offline ya nanti? Itu dari ketentuan ekstrakurikuler sendiri mau menyediakan secara formulir maupun Langsung form ya, Google. online. Iya. Oh, jadi yang mau tahu tentang Eskul, yang kepo tentang Eskul, silakan searching aja deh di websitenya SMK 1 ada, Instagram official SMKN 1 ada, di OSIS ada, di Snip mungkin juga ada. Jadi kalian yang mau daftar eskul dari sekarang udah mulai dipikirin nih. Banyak eskul ya. Iya, banyak. Ada eskul di bidang seni ya. Bidang seni, kemudian bidang apa lagi ya? Olahraga. Olahraga ada. Kemudian ada pengembangan diri ya, ada pengembangan diri juga. Agama juga ada ya untuk pengembangan agama. Jadi itu nanti di hari ketiga itu nanti akan dibahas teman-teman OSIS deh. Nanti kalian bakalan dengar sendiri apa saja sih dalam kegiatan itu. Jadi tadi udah kita ngobrol ya tentang apa saja sih rangkaian dari 3 hari. Nah, iya, Pak. Selain itu kita akan bahas nih apa aja sih persyaratan ikut MPLS. Nah, ini Bapak akan mau ngobrol sama teman-teman semakin saya semua yang siswa baru nanti yang akan gabung. Yang pasti ketika mengikuti MPLS wajib berpakaian rapi. Nanti pakaiannya adalah pakaian SMP asal. Nanti akan ditentukan dari hari pertama untuk pelaksanaan MPLS itu. Pra MPLS menggunakan putih biru, hari pertama MPLS juga menggunakan putih biru, kemudian hari kedua menggunakan batik dari sekolah asal. Jadi pakaian batik yang ada di sekolah asal, kemudian hari ketiganya semuanya menggunakan pramuka. Nah, itu pramuka sekaligus nanti bakal seru nih sama teman-teman eskul dari OSIS Makensa dan juga beberapa eskul. Yang kedua adalah untuk pria itu sudah bercukur rapi. Ya, bercukur rapi. Jadi rambutnya udah dirapikan, kemudian sudah tidak ada lagi apa ya, yang semeraut ya mungkin ya. Harus sudah rapi pokoknya, udah datang udah rapi. Begitupun juga yang wanita gitu. Semuanya udah berpakaian rapi. Tentunya tetap mengikuti protokol kesehatan saat kegiatan. Oke. Kemudian diusahakan untuk sarapan. Pagi itu harus sarapan karena kita kegiatannya lumayan energizing, jadi agak semakin semangat ya gitu. Di lain hal juga di tempat nanti juga ada penjualan bazar, tapi kami menghimbau untuk melakukan sarapan dulu sebelum berangkat. Nah, kemudian nanti setelah mengikuti wajib nanti masuk ke dalam grup WhatsApp yang akan dikoordinir oleh masing-masing panitia. Nanti akan diinformasikan berikutnya di saat pra MPLS. Siapa saja guru pendampingnya, siapa saja kakak pendamping, nanti ada kakak pendamping dan guru-guru pendamping. Kemudian berikutnya selain tata tertib tadi, ada prasyarat untuk mengikuti ataupun untuk mendapatkan namanya e-sertifikat. Jadi kan tadi kan kita udah bicara bahwa nanti akan ada sertifikat nih setelah ikuti MPLS. Sertifikat itu juga ada syaratnya. Yang pertama adalah setiap kegiatan wajib hadir. Nanti ada absennya offline dan online juga. Kemudian yang kedua adalah mengumpulkan tugas yang akan diinformasikan melalui media-media yang akan kita siapkan. Jadi tugasnya itu sederhana kok. Kalian cuma nanti mencatat apa saja yang materi yang sudah kalian dapatkan, kemudian diupload. Kemudian yang kedua adalah kalian wajib untuk menggunakan Twibbon. Jadi nanti ada Twibbon dari teman-teman OSIS. Ya, kalian harus foto di media sosial kalian, baik Facebook, Instagram maupun platform yang lain, menggunakan
Twibbon yang sudah disiapkan dengan captionnya Negeri Semakensa, keren banget deh. Iya. Nah, kemudian tag akun-akun yang ada di sekolah. Yang pertama official SMKN 1 BPN, kemudian ada OSIS Semakensa, kemudian yang ketiga Snip Bisa. Sekalian kalian tag di situ, kemudian nanti kita akan repost ke media sosial. Nah, di situ nanti kalian akan tahu ini lagi direspon adminnya nih gitu ya. Jadi itu tugasnya, jadi cuma tugasnya itu wajib mengikuti kegiatan, kemudian meresum ataupun kalian semuanya dirangkum kegiatan materi-materi yang ada dari narasumber, kemudian diupload, dan yang ketiga adalah wajib follow, subscribe ya, follow dan subscribe nanti ya pastinya. Iya, kemudian dengan menggunakan foto Twibbon. Jadi biar media kita semakin berkembang. Nanti informasinya semua akan diinformasikan di saat pra MPLS, kemudian nanti juga di website sekolah ya, www.smkn1-bpn.sch.id. Jadi itu syarat-syaratnya. Jadi buat teman-teman siswa baru nggak usah takut ya, pantengin terus YouTube-nya official SMKN 1 BPN, ada juga Instagram-nya official SMKN 1 BPN, ada Instagram-nya OSIS Semakensa, dan Instagram-nya Snip Bisa. Jadi kalian bisa tahu mengenai apa saja sih kegiatan yang ada di situ. Dan ada satu lagi nih Pak. Apa itu? Dan jangan lupa di sepanjang kegiatan MPLS kalian juga diperkenankan untuk memakai tag bed. Oh, name name tag, tag ya. Oh iya, Bapak Tanda lupa pengenal. jadi ikutin. Iya. Nah, sebagian dari tata tertib ya, kita menggunakan namanya name tag. Name tag itu adalah ID card Tanda yang pengenal. sebagai tanda pengenal identitas. Nah, itu nanti teman-teman OSIS akan menyiapkannya. Ya. Nanti kita lihat deh. Nanti pra MPLS semuanya pokoknya akan dikasih tahu ya nanti name tag-nya bentuknya kayak apa, nanti kayak di situ apa ketentuannya, biar penasaran dulu deh. Disclaimer dulu biar Ya. kalian biar nanti nggak kaget tuh. Oke. Jadi bakalan seru. Kami harapkan kalian semua menyiapkan diri, yang teman-teman yang baru mau bergabung di SMK 1 ini menyiapkan diri, siapkan fisik, rohani, jasmani mungkin ya semuanya ya. Dan kalau ada terjadi pembulian, laporkan. Nah, nanti di situ semua ada panitia-panitia. Jika terjadi pembulian, yuk kita sebagai sekolah SMK 1, sekolah ramah anak, kalian boleh melaporkan apabila terjadi pembulian. Ya mungkin kita kadang-kadang kan ngobrol gitu, kadang-kadang sampai bisa marah. Nah, itu Benar. mohon bisa diselesaikan secara baik-baik Baik-baik. ya. Jadi sekarang kalian siapkan diri ya, nanti bakalan setelah ini akan diinformasikan, bakalan teman-teman OSIS bakalan akan Q&A ya, Iya. dari pertanyaan-pertanyaan di media sosial dan juga apa sih programnya di Negeri Semakensa. Ini keren banget deh. Jadi Negeri Semakensa ini menceritakan tentang wonderful-nya Semakensa, dalamnya Semakensa. Jadi Semakensa ini kan sangat luas ya, sekolah kita ini Benar banget Pak. sekolah dengan aspal terpanjang mungkin ya. Jalannya dari depan ke belakang dengan 4,5 hektar, jalan itu hampir 3 km, luar biasa. Oke, itu saja. Jadi harap setelah ini kalian bisa cek di website sekolah, kemudian cek semua media sosial yang ada di sekolah. Ada official SMKN 1 BPN, kemudian ada OSIS Semakensa, dan juga Snip Bisa. Kalian bisa tanya-tanya di media sosial, Q&A-nya juga ada di situ ya. Oke, berikutnya nanti akan ada penjelasan dari teman-teman OSIS Semakensa. Oke, kembali lagi nih sama saya Yoel, dan kali ini saya bareng Risma, selaku panitia acara Negeri Semakensa 6. Daripada kelamaan, kita langsung aja ya ke sesi tanya jawabnya. Risma, aku mau nanya nih, tujuan diadakannya Negeri Semakensa 6 ini apa sih? Jadi tujuan Negeri Semakensa ini untuk memperkenalkan ekstrakurikuler maupun organisasi yang terdapat di SMK Negeri 1 Balikpapan kepada seluruh siswa atau siswi peserta didik baru, sebagaimana dapat mengembangkan minat dan bakat mereka, juga memajukan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi SMK Negeri 1 Balikpapan. Oke. Oh iya, Negeri Semakensa 6 kan berarti sudah diadakan 6 kali kan ya? Ya, betul. Pada tahun ini kira-kira temanya apa nih? Jadi pada tahun ini temanya adalah Under the Sea. Udah pasti dekorasinya seperti di dalam laut dong. Oh gitu.
Untuk tempat dan tanggalnya kapan ya, Riz? Buat tempatnya akan diadakan di aula dan tanggalnya di hari akhir MPLS atau di hari ketiga MPLS. Oke. Risma, di negeri Smakenza 6 ini kegiatannya ngapain aja kalau boleh tahu nih? Kegiatannya itu nanti akan ada penampilan dari 22 ekskul yang ada di SMK Negeri 1 Balikpapan. Riz, ekskul yang nampil kan ada 22 tuh ya tadi yang seperti dibicarakan saya dengan Bapak Tony Fajar. Nah itu ada ekskul apa aja tuh? Ya, jadi ekskul yang ikut berpartisipasi ini ada Serawung, Big Air, Furkon, Futsal, Stain, Green Generation, Bulu Tangkis, Handball, Hapsi, Stek Pala, Karate, English Club, SNIP, PMR, Basket atau Sparta, Paskibra, Paduan Suara atau Smakenza Choir, Kir, Volley, Band, Spartan, dan yang terakhir ada Simfoni. Oh ya Riz, selain penampilan ekskul apa ada kegiatan lain tuh? Tentunya ada ya, seperti kita telah menyediakan stand bazar dan stand pendaftaran juga. Untuk stand bazar sendiri, nantinya itu nggak hanya menjual makanan atau minuman. Jadi para ekskul juga bisa memamerkan hasil karya dan penghargaan mereka. Mungkin udah sih Risma, pembahasan kita sampai di sini aja. Dan untuk para peserta didik, kalian bisa menyiapkan dari sekarang pilihan ekskul yang kalian minati sesuai bakat dan minat nih. Atau mungkin ada yang mau keluar dari zona nyaman dan mencoba hal baru, silahkan ya kan Yol. Iya bisa banget tuh, walaupun mungkin keluar dari zona nyaman tuh berat ya, tapi ada kalanya kita juga harus melepas itu semua. Oke, mungkin itu aja sih Riz pembahasannya. Saya Yoel. Dan saya Risma. Kami ucapkan sekian dan terima kasih.